Mulai 2015 ini, semua transportasi umum yang berada di Jakarta akan dikelola oleh PT Transportasi Jakarta. Mampukah Transjakarta terintegrasi dengan armada lainnya? Bagi warga Jakarta dan mereka yang rutin beraktivitas di ibu kota, jaringan bus Transjakarta menjadi satu dari sedikit angkutan umum yang bisa diandalkan. Ada 350.000 penumpang tiap harinya yang berharap layanan bus bisa terus diperbaiki. Kondisinya ya sebenarnya udah lumayan ya, jadi setiap koridor tuh udah pas lah posisinya. Cuman kan yang paling penting kan kebutuhan armada ya, jadi kurang nggak kayak kereta. Bisnya masih banyak yang rusak ya, maksudnya selain berdebu, mesin-mesinnya juga banyak yang mogok di jalan. Masih kurang nyaman ya. Kurang nyamannya seperti apa? Banyak tempat duduk yang rusak, terus bisnya juga ya masih kurang inilah, kayak bis yang udah lama, padahal kan dia masih baru. Dan Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway BKTB pada 2013 sempat dikorupsi. Kepala Dinas Perhubungan kala itu, Udar Pristono, menjadi salah satu tersangka kasus yang merugikan negara 1,5 triliun rupiah. Sekarang kami masih dapat komplain, busnya lama sekali datangnya. Berapa lama? 30 menit. Paling cepat rata-rata kita sekarang kita harapkan maunya sih 3 menit. Tapi kenyataan sekarang masih 16 menit. Rata-rata 16 menit. Artinya apa? Ada yang 5 menit, ada yang setengah jam. Sekitar 650, kita cuma jalan sekitar 450, berarti 200 di-maintain pada setiap hari. Itu termasuk semuanya dari kami dan dari operator. Nanti pengadaannya, dari kami itu paling sekitar 20%. 80% nanti dari operator. Idealnya 12 koridor Transjakarta sepanjang 210 km dilayani sekitar 1.300 bus gandeng. Sementara faktanya, bus yang ada tak sampai sepertiganya. Transjakarta kini memiliki 9 operator. Perum Damri melayani 3 koridor. Koridor 1 Blok M Kota, Koridor 8 Lebak Bulus Harmoni, dan Koridor 11 Kampung Melayu Pulau Gebang. Teknisi di Pul Damri dan Mogot Jakarta Barat mengakui kelemahan bus gandeng ada pada sambungannya. Pernah ditemukan di jalan kan pernah ada yang hapner. Itu kita terlebih dahulu kita menemukan bahwa ada keretakan hapner sehingga kita adakan perawatan secara bergantian. Dari 66 unit tadi kita lakukan satu demi satu. Jadi itu waktunya 1 minggu 1 mobil untuk dilakukan perbaikan atau penggantian penguatan dalam hapner itu. Sehingga untuk antisipasi supaya tidak ada kejadian kerusakan di jalan. Kalau yang ada di koridor 18 itu bukan hapnernya yang rusak, tapi pendukungnya, pendukung samping. Jadi dudukannya hapner itulah yang retak. Sehingga ada penguatan, ditambahi siku-siku, ditambahi penguat, sehingga tidak akan patah lagi. Pertengahan 2014 lalu, bus gandeng koridor 11 buatan Inka patah baut hingga bus terbelah. Damri yang menjadi operator menolak dianggap lalai. Dan masih ada masalah lain. APTB yang hadir pada 2012 sebagai feeder Transjakarta merambah masuk kota. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana untuk menghapus lalu melebur angkutan perbatasan terintegrasi bus Transjakarta atau APTB dengan PT Transjakarta. Ahok mengeluhkan soal mahalnya biaya angkutan ini. Seperti APTB 14 yang saya naiki ini, jurusan Cikarang Kalideres, penumpang harus membayar sebesar Rp20.000. Ini akan jadi lebih mahal ketika penumpang naik dari halte Transjakarta.
Jadi sekali jalan penumpang mengeluarkan uang Rp20.000 ditambah dengan Rp3.500. Tergantung dari Bogor mungkin enggak. Tapi kalau APTB kalau dari luar kota masuk, dia nggak boleh masuk ke jalur busway harusnya. Dia drop orang aja di yang terujung, yang terdekat di terminal pinggir itu loh. Harusnya seperti itu. Nah kalau mau, udah terlanjur nih Pak, boleh APTB jadi operator busway. Kita bayar aja kalau mau masuk. Rupiah per kilometer sampai di mana gitu loh. Kalau ibu enggak, enak gini aja, kalau saya diropak. Iya. Enak APTB ini aja bagi ibu ya. Enak di situ. Jadi ibu keluar dari kompleks, langsung ketemu APTB, langsung ke terminal, dan terminal langsung ke rumah. Yang penting jangan dihilangkan, nggak apa-apa. Apapun namanya, ya yang penting ada, itu aja. Yang penting ada transportasi, ya pengganti, ya saya daripada bawa kendaraan macet-macet. Ya lebih bagus, ini sih walaupun lebih mahal sedikit, tapi lebih nyaman. Lebih mahalnya berapa? Paling kalau yang angkutan biasa kan dari Kalideres ke Bekasi, Cikarang 15, kalau ini 20. Kalau pakai tunai kan 20, kalau pakai kartu 18. Tapi nyamanan ini kok. Saya akan menyerahkan itu ke PT Transjakarta sebagai single operator. Karena nanti semua operator-operator apapun itu harus berkontrak dengan PT Transjakarta. Jadi PT Trans nanti yang memanage semua. Seharusnya di dalam jalur busway yang jalan ya bus Transjakarta. Sekarang Anda bayangkan aja, Anda jadi pengusaha nih. Anda jadi pengusaha bus. Terus Anda sudah invest, ikut tender di kita. Kemudian Anda menjalankan bus Anda dengan standar operasional yang ketat seperti ini Transjakarta. Masuk untuk bisa jalan di jalur busway dan menyuplai itu. Menyuplai jalur kita. Di situ Anda dapat penghasilan kan dari kilometer yang Anda ambil ya. Kalau di depannya ada bus lain yang masuk dengan tidak sesuai standar operasi, kan kemampuan Anda untuk mencapai kilometer berkurang. Ya kita juga nggak dapat apa-apa dari APTB. Yang juga membuat Ahok gerah lantaran APTB kerap keluar masuk jalur. Kami kan dikejar ritase ya pertama. Ritase, kita harus 3 rit ya kan. Sedangkan jarak kami kan jauh, terus terkendala beberapa titik macet yang ada dari Cikarang sampai Kalideres ini kan sangat luar biasa. Yaitu jadi inisiatif sendiri, emang itu sebuah pelanggaran sebenarnya. Tapi apabila kita mengikuti jalur yang macet tersebut, kami tidak akan tercapai 3 rit tersebut. Aziz sebelumnya adalah sopir Mayasari AC 125 jurusan Cikarang Kalideres. Sejak 2012, Mayasari Bakti mendapat hak menjadi operator 5 jalur APTB. Aziz ganti membawa bus APTB. Bedanya, ia seharusnya tertib mengemudi di jalur Transjakarta Koridor 9. Belum lagi tuntas APTB, ada lagi Trans Jabodetabek. Belum lama, Kementerian Perhubungan bersama pemerintah kota Tangerang meluncurkan bis Trans Jabodetabek. Angkutan massal ini mengangkut penumpang dari daerah penyangga ke ibu kota. Begitu juga sebaliknya. Kali ini saya akan mengikuti rute Blok M Ciputat. Trans Jabodetabek dilansir Oktober lalu. Saat ini baru tersedia 10 bus melayani 1 jalur Ciputat Blok M yang dinaungi perusahaan pengangkut penumpang Jakarta PPD. Dari terminal Blok M, Trans Jabodetabek tersedia di jalur 5. Perbedaannya nyaman karena nggak ada pengamen, nggak ada gitu. Cuman mengganggu. Ya iyalah, kalau pengamen kadang-kadang ada yang nggak bener. Pengemudi melaju dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Rinto yang sudah 8 tahun menyetir bus mendapat gaji 2,4 juta rupiah per bulan. Ini belum termasuk insentif. Kalau akap mah istilahnya kita cari setoran sama solar, Bu. Kejar setoran, jadi bawa mobil semaunya sendiri. Kalau di sini kan kita nggak usah mikirin setoran, yang penting jalan, ada penumpang kita angkat dan gitu. Kalau nggak ada ya jalan aja terus. 2015 ini Trans Jabodetabek berencana menambah kekuatan menjadi 78 unit. Dan nantinya, angkutan massal ini juga akan membuka rute Tangerang Poris Kemayoran PRJ, Tangerang Poris Blok M, Sumarekon Bekasi Bundaran HI, dan jurusan Depok Grogol.